Kita kena tahu budaya 270 juta rakyat dengan budaya 30-40 juta rakyat itu sangat berbeza. Satu, negara Indonesia merdeka melalui perang, berdarah. Kita pakai ini, kita pakai negotiation, kita rundingan, kita mampu untuk ini. Dan yang terbaru, saya kata master playmaker untuk sepak bola Indonesia ini bukan Sinteyongnya, Erick Thohir. Saya secara peribadi, apa yang dilakukan oleh Indonesia sekarang, PSSI, dan pemain yang diambil itu rata-rata muda. Pemain-pemain heritage yang dibawa itu muda, dan menurut saya mereka akan jadi hebat di 2030. Target yang diberikan kepada Sinteyong oleh pemerintah dan Erick Thohir adalah untuk qualified, layak sampai ke round ketiga, dan dia dah capai. FIFA ranking di bawah 100. Langsung diakui oleh pelatih legend Raja Isa, asal Malaysia, dan juga mantan pelatih klub-klub besar di Indonesia. Sedang viral di Malaysia, mantan pelatih timnas Malaysia ini bicara sebenarnya tentang situasi sepak bola Indonesia saat ini. Dia mengatakan, transformasi sepak bola Indonesia saat ini sangat berbeda dengan Malaysia. Tak bisa dipungkiri, transformasi Indonesia yang dikenal sebagai bangsa sepak bola, karena Indonesia itu merdeka dengan perjuangan dan berdarah-darah. Indonesia merdeka dengan perjuangan dan peperangan, sementara Malaysia merdeka dengan perundingan atau negosiasi. Hal inilah yang membuat jiwa nasionalis mulai dari supporter, pemain timnas dan tim kepelatihan menjadi solid dan bersatu. Kami hadir di setiap laga timnas Garuda, dari tepi lapangan semangat dan doaku untuk Garuda. Bersama Garuda kita berjuang demi kejayaan Indonesia. Kami pendukung Garuda. Dia mengatakan, fanatik supporter atau fans bola di Indonesia sungguh luar biasa. Di Indonesia ada fans bola klub yang sangat fanatik. Contohnya seperti fans bola Persija dan Persib Bandung. Mereka kalau bertemu di stadion, mendukung klub masing-masing, bahkan bisa memicu keributan. Tetapi jika sudah timnas Indonesia yang bermain di lapangan, seluruh supporter di Indonesia melebur dan berbaur jadi satu. Mereka memenuhi stadion dan mendukung timnas Garuda. Budaya 270 juta rakyat dengan budaya 30-40 juta rakyat itu sangat berbeza. Satu, negara Indonesia merdeka melalui perang, berdarah. Kita pakai ini, kita pakai negotiation, kita rundingan, kita mampu untuk ini. So, kalau Vietnam, dia main bola macam pergi perang, dia nak pukul orang apa, dia bayangkan tu Amerika. So dia mindset. So kita kena cari formula lah. Kita tahu saat ini Sinteyong gagal membawa timnas ke AFF, bahkan tak masuk semifinal. Tapi menurut Raja Isa, justru kita butuh pelatih seperti Sinteyong di Malaysia. Lihatlah bagaimana Sinteyong membawa timnas Indonesia ke putaran 3 Piala Dunia. Kita tahu pemain timnas Indonesia diisi naturalisasi. Tapi menurut Raja Isa, walau ada pemain naturalisasi, pelatih lain pun belum tentu bisa membawa Indonesia ke putaran 3 Piala Dunia. Dan target ranking FIFA dipenuhi. Menurut Raja Isa, karena Sinteyong mendisiplinkan pemain dan rasa tanggung jawab, dan dia mencoba menggabungkan budaya pelatihan di Korea dengan Indonesia, disiplin dan tanggung jawab. Sinteyong, dia buat Indonesia lain pada yang lain. Tukang kapal terbang training, balik sana training, lari 21 kilo, buat ini, fizik, everything. Semua dia buat bukan kerana dia kata pemain ni tak bagus. Dia nak bangun ni. Dia nak bangun rasa tanggungjawab, dia nak bangun fighting quality dia macam mana. Apa budaya Korea yang dimasukkan itu dia campur lah. Dan dia berhasil. Memang orang kata dia berhasil sebab heritage player. Tak juga. Coach lain belum tentu boleh pegang apa yang ada sekarang. Jadi mungkin Sinteyong dah mendalami budaya dan mendalami profil pemain. Dia buat selection untuk cari lokal di Sumatera. Nak 700 orang datang, satu orang pun tak terpilih. Dia mahu kualiti yang dia ada lah. Sebab ini pelatih, ini coach yang di World Cup. Sudah di World Cup, sudah kalahkan Germany. Dia punya track record. Jadi kita kena kasih waktu untuk dia lah. Itu yang saya cakap di media Jakarta. Ada yang tak puas hati jugalah. Tapi saya beritahu, kita kena tunggu hasil akhir.
Dia dah capai target. Tapi karena Indonesia besar, ni boleh pergi World Cup, paksa mesti lolos. Raja Isa juga mengatakan, kalau Indonesia tahun 2030 mendatang akan semakin solid dengan pemain-pemain naturalisasi sekarang. Mungkin 2026, jika masuk Piala Dunia itu keberuntungan. Tapi 2030 Indonesia bisa jadi semakin solid. So, 2030 Indonesia boleh jadi solid. Sepatutnya 2026 ni bonus lah. Kalau dia masuk pun bagus untuk ASEAN punya image. Kalau dia tak masuk, dia ada program yang dah tersusun daripada under 17 dia sekarang ni semua qualified Asian Cup final semua dia qualified. So macam mana dia nak jaga konsisten ni lah. Raja Isa juga menyebut kalau sebenarnya master playmaker untuk sepak bola ini bukanlah Sinteyong atau pemain, tapi Erick Thohir sebagai leader yang bisa membawa perubahan manajemen di PSSI seperti yang terlihat sekarang ini. Dan yang terbaru, saya kata master playmaker untuk sepak bola Indonesia ni bukan Sinteyongnya, Erick Thohir. So Indonesia turning point ni dia dah ada. Kita pun ada. Sekarang contoh TMJ memang berniat untuk ni. Kita harus kasih dia kesempatan lah. Biar dia buat nak macam mana. Cuma macam saya kata, bukan pemain, player sama aja. Siapa leader dia? Coach ni mampu tak untuk berubah? Macam di Afrika ada Togo. Togo tu saya panggil Banana Island. Sebab pulau kecil je. Saya ada 2 pemain kerja dengan saya. Ali Gaddafi dengan kapten World Cup dia. Dia orang tak ada apa pun. Tapi saya tanya dia macam mana kau punya mindset ni boleh pergi sampai World Cup. Pulau kau kecil je. Dia kata, coach, it's all about determination, discipline and desire. Other than that, we can beat anybody. So they qualified. Raja Isa juga mengomentari fenomena yang terjadi di Indonesia, di mana ada pro kontra tentang Sinteyong mundur atau lanjut. Menurutnya, pro kontra itu biasa, tapi jika dilihat apa yang ditargetkan pemerintah dan PSSI step by step dia capai, seperti putaran 3 Piala Dunia dan ranking FIFA yang perlahan meningkat. Jika bicara naturalisasi di Indonesia, Sinteyong pada 2 tahun pertama pakai pemain lokal, tapi hasil tidak signifikan. Barulah setelah ada kebijakan FIFA untuk naturalisasi, maka STY melakukan perubahan. Dan pemain yang diambil itu rata-rata muda. Pemain-pemain heritage yang dibawa itu muda dan menurut saya mereka akan jadi hebat di 2030. Akan tetapi bonus untuk dia sebab target yang diberikan kepada Sinteyong oleh pemerintah dan Erick Thohir adalah untuk qualify, layak sampai ke round ketiga dan dia dah capai. Dan kontrak dia juga dah sampai, disambungkan sampai 2027 dengan target FIFA ranking di bawah 100. Okey, tapi ini negara besar. Fans dia berbeza. So demand dia juga berbeza. Orang politik juga bercakap, media juga bercakap. So dia terbagi banyak grup lah. Ada grup seperti Bung Towel, dia tak setuju. Media lah. Ada juga politician yang tak setuju. Cuma sekarang menurut saya satu hal yang kita harus akui lah, ini pilihan yang terbaik dia buat. Sebab di tahun pertama dia pakai lokal semua. Tahun kedua masih pakai lokal. Tetapi setelah FIFA memberi izin dan melonggarkan benda ni semua, jadi tak salah menurut saya untuk dia bawa heritage. Tapi saya peribadi tak setuju dengan naturalization. Bagi pasport ni saya tak setuju. Tapi saya peribadi saya lebih senang untuk pemain-pemain heritage. Carilah pemain heritage kita. Cari betul-betul kan. Jangan cari main-main tulis mak dia dekat Penang atau mak dia dekat Kelantan tapi tak ada mak dekat Kelantan, nenek dekat Kelantan. Kena ada proof lah. Macam di Indonesia ada beberapa striker dia, macam Verdong, ada striker nama Verdong, itu bapa dia Aceh dan dia Muslim. Dia Muslim, bapa dia Aceh, orang Aceh. Ada satu tu dari Makassar. Itu mak dia memang orang Makassar, bapa dia bule lah, maksudnya orang Belanda atau apa. So kalau saya lebih senang tu lah. Macam tu okey lah kan. Kalau tu mungkin kita ada goalkeeper di Leicester City contoh. Mak dia Melayu, bapa dia orang Inggeris ke, okey lah. Tapi kalau pasport saya tak setuju sebab kita pun sebenarnya masalah di kita, masalah pemakanan. Bagaimana tentang tanggapan jujur seorang Raja Isa
pelatih timnas legend dari Malaysia, di mana dia berkata jujur tentang situasi sepak bola Indonesia saat ini. Indonesia layak disebut negara sepak bola karena dibangun dengan perjuangan, sehingga supporter dan timnasnya solid, serta memuji soal kepemimpinan Erick Thohir menjadi leader PSSI, lalu mengomentari soal Sintayong yang menjadi pelatih Indonesia yang menurutnya mampu membawa perubahan pada timnas Indonesia sampai seleksi round 3 Piala Dunia. Silahkan berikan komentar kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.